Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Sandrina Trianisa Sigite dengan NIM 11S24009. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 8, yaitu tentang tipe data. Nah, jadi yang pertama, tipe data ini eh, berfungsi untuk memanipulasi tanggal untuk contohnya menambahkan atau mengurangi hari atau membagi hari begitu. Terus eh, untuk date sendiri ada tiga fungsi yang akan digunakan. Yang pertama fungsi DD itu tipe data yang integer, sebagai month, tipe datanya integer, dan YY sebagai year dan tipe datanya adalah integer. Dan fungsi selektor yang pertama adalah fungsi date, di mana dia menerima input berupa date dan hasilnya nanti adalah integer. Kemudian untuk fungsi month, uh, inputnya adalah date dan outputnya nanti adalah integer. Kemudian year, uh, inputnya date dan hasilnya nanti adalah uh, integer juga. Untuk konstruktornya, dengan fungsi makeDate akan menerima tiga parameter bertipe integer dan menghasilkan output atau mengembalikan hasilnya ke dalam bentuk date. Nah, untuk operator yang pertama adalah next day. Nah, fungsi next day ini adalah untuk menentukan hari apa setelah date yang diberikan. Nah, di sini dia menerima input berupa date dan hasilnya nanti akan berupa date juga. Nah, date yang pertama, jika D sama dengan 29 dan adalah kabisat pada tahun tertentu dan man-nya adalah 2, maka 1. Nah, jika D sama dengan 28 dan kabisat uh, ditentukan apakah kabisat dan bulannya sama dengan 2, maka 29. Nah, jika D sama dengan 28 dan tahunnya bukan kabisat dan bulannya sama dengan 2, maka 1. Nah, kemudian selanjutnya untuk date-nya. Kemudian yang bagian month, jika jika harinya, date-nya itu adalah tanggal 31 dan bulannya bulan 12, maka hasilnya adalah 1. Nah, jika tanggalnya, date-nya adalah 29 dan merupakan tahun kabisat dan uh, di bulan 2, maka hasilnya bulan ditambah 1. Begitu. Selanjutnya, hmm, jika tanggal 28 dan bukan kabisat dan bulan 2, nah maka bulannya ditambah dengan 1. Begitu selanjutnya. Kemudian untuk ke yang bagian year, jika month bulannya itu sama dengan 12 dan harinya tanggal 31, maka tahun ditambah 1. Jika tidak, maka tahunnya adalah D. Kemudian untuk operator yesterday. Yesterday ini berfungsi untuk menentukan tanggal sebelum sebelum hari yang dimasukkan inputnya begitu. Nah, di sini dia menerima input berupa date dan keluarannya merupakan date juga. Untuk operasinya, uh, apabila date sama dengan 1 dan month sama dengan 1 dan year-nya sama dengan 1, maka 1. Selanjutnya, jika date sama dengan 1 dan month sama dengan 2, maka 31. Selanjutnya, jika day sama dengan 1 dan month sama dengan 3 dan merupakan tahun kabisat, merupakan tahun kabisat, maka hasilnya adalah 29. Begitu selanjutnya, pada quote-quote setelahnya. Nah, kemudian masuk ke month atau bulan. Jika date-nya sama dengan 1 dan month-nya sama dengan 1 dan year-nya sama dengan 1, maka 1. Eh, jika date-nya sama dengan 1 dan month-nya sama dengan 3 dan merupakan tahun kabisat, maka 2. Begitu selanjutnya pada kode-kode setelahnya. Nah, kita akan masuk ke bagian year. Jika date sama dengan 1 dan month sama dengan 1 dan year-nya sama dengan 1, maka sama dengan 1. Jika date sama dengan 1 dan month sama dengan 1, eh, dan maka tahunnya D dikurang 1, inputnya akan dikurang 1. Kemudian jika tidak, maka year-nya adalah
day atau input yang diberikan. Kemudian eh, selanjutnya adalah fungsi addDay. AddDay ini akan menerima input berupa date. Nanti ada dua parameter. Yang pertama adalah date, kemudian yang kedua integer. Kemudian nanti akan menghasilkan atau mengembalikan hasilnya ke dalam bentuk date juga. Nah, di sini dikatakan pada komennya pakai rekursi untuk operator menambahkan n hari tanggal. Oke. Oke, bagian at day dn. N sama dengan 0, maka sama dengan D. N lebih besar dari 0, at day, next day, N dikurang 1. Oke, itu adalah operasinya. Kemudian subday. Subday ini berfungsi untuk mengurangi harinya. Nah, di sini dia fungsinya menerima dua parameter, yaitu date, kemudian integer, dan mengembalikan outputnya ke dalam bentuk date juga. Selanjutnya, hmm, selanjutnya adalah operator next month. Next month akan menerima input berupa date dan mengembalikan outputnya ke dalam bentuk date juga. Fungsi next month ini adalah untuk menentukan eh, perpindahan bulan, contohnya atau penambahan bulan atau eh, bulan apa selanjutnya. Oke. Nah, untuk harinya, date-nya itu akan tetap sama. Kemudian month-nya, jika month tambah 1, maka itu 1 kurang dari 12, maka month ditambah 1. D-nya ini ditambah 1. Nah, jika tidak, month D ditambah 1, modulus. Kita menggunakan modulus 12. Kemudian, year. Untuk tahunnya, jika month D ditambah 1 lebih kecil dari 12, maka tahunnya adalah D. Nah, jika tidak, maka tahunnya D ditambah 1. Gitu. Selanjutnya adalah Prevman. Fungsi Prevman ini menerima satu input berupa date dan menghasilkan output berupa date juga. Nah, fungsi Prevman ini adalah untuk menentukan bulan apa sebelumnya. Nah, jadi untuk date-nya, apabila month sama dengan 1 dan year sama dengan 1 dan 1. Nah, jika tidak, maka eh, day, eh, tanggalnya adalah tanggal D itu juga. Baik, selanjutnya saya ulangi adalah Prevman, yaitu untuk menentukan bulan sebelumnya. Jadi dia akan menerima input berupa date dan mengembalikan hasilnya ke dalam bentuk date juga. Nah, jika date-nya itu month sama dengan 1 dan tahunnya sama dengan 1, maka 1. Jika tidak, maka date-nya adalah D. Kemudian selanjutnya adalah month. Month ini adalah bulan. Bulannya, jika month sama dengan 1 dan year sama dengan 1, maka 1. Jika month lebih besar dari 1, maka month-nya dikurang 1. Jika tidak, maka 12. Selanjutnya untuk year, jika month sama dengan 1 dan year sama dengan 1, maka 1. Lalu jika month sama dengan 1 dan maka tahun atau year-nya dikurang 1. Jika tidak, maka uh, year D. Kemudian add month. Fungsi add month ini adalah untuk menambah bulan. Nah, dia akan menerima dua tipe data atau menerima dua parameter dalam bentuk date, kemudian integer, dan mengembalikan outputnya ke dalam bentuk date juga. Nah, eh, jika n sama dengan 0, maka D. Nah, jika tidak, maka fungsi add month, lalu dan next month, n dikurang 1. Nah, ini begitu. Kemudian submonth. Submonth ini adalah fungsi untuk mengurangi bulannya. Nah, dia akan menerima dua parameter dalam bentuk date, kemudian integer, lalu mengembalikan outputnya kembali dalam bentuk date. Nah, untuk submonth ini, jika n sama dengan 0, maka D. Nah, jika tidak, maka submonth, lalu previous month, baru n kurang 1. Selanjutnya ada fungsi add year.
Fungsi at year ini adalah untuk menambahkan tahun. Nah, dia akan menerima dua parameter dalam bentuk date dan integer. Kemudian nanti outputnya dalam bentuk date juga. Nah, untuk at year ini, date-nya itu adalah D, tetap sama. Man-nya itu adalah D, ya tetap sama. Kemudian untuk year-nya adalah D ditambah N. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah untuk sub-year atau pengurangan tahun. Dia akan menerima dua parameter date, lalu dia parameter satu lagi adalah integer dan mengembalikan outputnya ke dalam bentuk date. Nah, untuk fungsi date ini, jika eh, yang pertama, bagian date-nya, jika N lebih besar sama dengan tahun D-nya, maka 1. Jika tidak, maka D sama dengan D. D-nya itu tetap sama. Kemudian, untuk month, jika N lebih besar sama dengan year D atau tahunnya, maka 1. Jika tidak, maka bulannya tetap. Kemudian untuk year, jika N lebih besar sama dengan D, maka 1. Jika tidak, maka tahunnya dikurang dengan N. Kemudian selanjutnya adalah fungsi selektor. Nah, untuk bagian yang pertama, fungsi yang pertama yaitu is equal. Ini untuk menentukan apakah em, eh, tanggal atau ya tanggalnya itu sama. Nah, dia akan menerima dua parameter dalam bentuk date, lalu hasilnya nanti dikembalikan ke dalam bentuk bold. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tahun pertama sama dengan tahun kedua, dan bulan pertama sama dengan bulan kedua, dan hari pertama sama dengan hari kedua di kedua. Nah, jika eh, ini semuanya sama, maka nanti hasilnya akan menghasilkan outputnya akan dihasilkan true, dan jika ada yang berbeda maka dihasilkan false. Selanjutnya adalah is not equal. Dia akan menerima dua parameter date lalu outputnya adalah boolean. Nah, di sini eh, dia menggunakan not is equal D1 D2 yang dari sini nanti dia akan dimasukkan lalu dia pakai not. Selanjutnya fungsi next day. Fungsi is next. Is next D1 D2 yaitu untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2. Nah, di sini dia menerima dua parameter date lalu hasilnya juga boolean. Nah, ini D1 sama dengan day next day 2 dan month D1 sama dengan month next day 2 dan year D1 sama dengan next day 2. Selanjutnya adalah is before, yaitu untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sebelum D2. Nah, dia menerima dua parameter date lalu mengembalikan hasilnya ke dalam bentuk boolean. Untuk D1 sama dengan day yesterday D2 itu tadi yang sudah kita uh, cari fungsinya pada atas di bagian atas. Dan month 1 sama dengan month yesterday D2 dan year D1 sama dengan year yesterday D2. Selanjutnya adalah fungsi is before n, yaitu untuk mengembalikan nilai benar jika D1 sebelum D2 sebanyak n. Nah, di sini dia menerima tiga parameter. Yang parameter pertama dan parameter kedua yaitu date. Kemudian parameter ketiga adalah integer, lalu hasilnya nanti dikembalikan ke dalam bentuk boolean. Di sini dia menggunakan is equal at day D1 n D2 gitu. Selanjutnya adalah x next n, yaitu untuk mengembalikan nilai benar jika tanggal D1 sesudah D2 sebanyak n. Dia menerima dua parameter date, lalu satu parameter integer, lalu mengembalikan outputnya ke dalam bentuk boolean. Di sini dia menggunakan fungsi dari is equal, lalu subday D1 n, lalu D2. Selanjutnya adalah is kabisat. Fungsi is kabisat ini adalah untuk menentukan apakah itu tahun kabisat apa tidak. Nah, di sini dia menerima satu parameter atau input berupa integer, lalu hasilnya nanti atau outputnya berupa boolean. Di sini kita menggunakan modulus. Modulus yang pertama yaitu uh, year modulus 400 sama dengan 0. Nah, nanti apabila hasil dari modulusnya itu sama dengan 0, maka dihasilkan true. Selanjutnya
Y modulus 4 sama dengan nol dan Y modulus 100 tidak sama dengan nol, sama dengan true. Nah, nanti apabila yang pertama itu year yang pertama modulusnya sama dengan nol dan year selanjutnya modulusnya dibagi dengan 100 tidak sama dengan nol, maka itu true. Jika tidak dari kedua bagian ini, maka hasilnya adalah false. Kemudian, em, selanjutnya adalah man 30. Ini mungkin ini untuk menentukan apakah bulan tersebut memiliki 30 hari di dalamnya. Nah, dia menerima input berupa integer, kemudian outputnya nanti ada dalam bentuk boolean. Man 30, M, L, 4, 6, 9, dan 11. Gitu. Selanjutnya untuk man 31, dia menerima input berupa integer, lalu dikembalikan hasilnya ke dalam bentuk boolean. Lalu elemen 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Selanjutnya, ini merupakan min ayo atau fungsi utama dari fungsi-fungsi sebelumnya. Lalu ini adalah put string line atau yang bisa digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat sebelumnya, contohnya fungsi next day, kemudian fungsi yesterday, selanjutnya sampai ke fungsi is next gitu. Sekarang kita akan coba runkan ya, ya cmin o app.hs. Satu. Nah, sekarang kita akan masukkan outputnya. Saya akan lihat outputnya. Kita akan masukkan input. Nah, sekarang kita akan coba masukkan inputnya, yaitu 1, 1, 2001. Nah, maka output nanti yang keluar adalah seperti ini. Ini merupakan output yang keluar dari input yang kita masukkan. Nah, untuk D1 sama dengan D1, mannya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1. Nah, hal ini sesuai karena kita lihat di sini input yang pertama kali dimasukkan itu adalah bagian D-nya itu 1, mannya 1, kemudian year-nya juga 1. Untuk bagian D2, date-nya itu tanggalnya itu adalah 2, kemudian month-nya adalah 1, dan year-nya sama dengan 2000. Nah, itu sesuai. Kemudian ini adalah hasil dari fungsi-fungsi yang telah kita masukkan kodenya. Lalu kita akan coba masukkan satu lagi input. Sekarang kita akan coba masukkan inputnya 28, 2, 2015, 2, 2028, 2, 2015, 7. Nah, di sini bisa kita lihat, ini hasilnya juga sesuai, karena date-nya adalah 28, month-nya adalah 2, kemudian year-nya adalah 2015, dan N-nya sama dengan 7. Dan di sini juga kita bisa lihat dari hasil dari operasi dari fungsi-fungsi yang telah kita buat sebelumnya di atas. Oke, baiklah. Demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada praktikum 8 ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan terima kasih.